Kita ini harus bahagia, Thomas. Orang sukses, orang lain melihat dia sukses. Tetapi ingat, belum tentu hidupnya bahagia. Bahagia. Betul, Yang Pak Daud. tahu bahagia itu adalah diri kita dengan Tuhan. Nah, artinya apa, Thomas? Kalau kita bahagia, itu adalah diri kita yang tahu. Kita ini harus bersyukur sama Tuhan, dan kita harus belajar untuk bersyukur supaya bahagia, Thomas. Ada kisah nyata, Thomas, ya. Ya, Pak Saya Daud. pernah menginap di rumah orang pengusaha tersebut. Dia itu kerja laki perempuan. Suaminya Surabaya, Jakarta, itu pulang seminggu sekali. Kadang seminggu pulang hanya berapa kali. Istrinya juga bekerja dari pagi, pulang malam jam 8, jam 9. Yes. Nah, tetapi yang menikmati kebahagiaan bukan mereka, tapi pembantunya, Thomas. Pembantunya itu tiap hari, Thomas, nonton Ya. TV Netflix. Pembantunya bisa menikmati TV, bahkan kalau renang bisa menikmati kolam renang, yang punya sibuk di luar. Yang jadi pertanyaan, yang bahagia siapa, Thomas? Ya, yang jadi pembantunya, Pak. Iya, orang sukses belum tentu bahagia. Bahagia. Ada lagi, Thomas, ya. Ada seorang pengusaha yang mendapat utang kira-kira 50 miliar. Wow, 50 miliar. Langsung dia, Thomas, wah, ingin beli ini, beli macam-macam, Thomas. Kenapa? Karena merasa punya uang, Thomas. Nah, dia gunakan untuk bisnis ini, tapi itu menjaminkan semua sertifikat dan hartanya dia. Hmm. Waktu susah bayar, gagal bayar, Ya. ketemu saya, Thomas. Tangannya Hmm. udah gini, Thomas. Stroke. Gini, tangannya udah gini, sampai nangis-nangis. Kenapa? Depresi, tidak bisa tidur. Oh. Dan dia ngomong sama saya, Pak Daud, saya uh, lebih baik ini aja, ke tempat kandang sapi Pak Daud, mau pelihara sapi, asal bisa tidur. Loh, kamu kan pengusaha, kok malah mau ke kebun saya untuk pelihara sapi supaya tenang, kata itu, Mas. Karena diuber-uber utang, nggak bisa bayar, nggak bisa tidur. Yang jadi pertanyaan, apakah itu bahagia? Tidak, Pak Daud. Bahagia itu, Thomas, ya, yang tahu adalah diri kita, Thomas. Betul. Nah, supaya kita bahagia, itu jangan terlalu ambisi. Kedua, jangan serakah. Ketiga, menikmati apa yang Tuhan beri. Dan yang keempat, kalau ingin bahagia, jangan utang bank. Dan ingat, ingat, Thomas, apa gunanya makan steak? Apa gunanya bisa makan macam-macam? Tetapi diuber-uber utang, gimana bahagianya? Lebih baik apa? Belajar bersyukur dalam segala hal. Jangan memaksa diri. Jangan memaksa diri. Nah, yang El Nino ini gimana, Pak Daud? Tenang aja. Indonesia Asal aman. saudara, asal saudara tidak malas, tidak gengsi, tidak malas dan tidak gengsi, tetap bisa makan, Thomas. Karena yang merasa berat itu hanya kota Jakarta, Surabaya, Surabaya, Bandung. Bandung. Oh, hanya kota-kota besar, Pak Daud, ya? Iya. Ya. Jadi apa, Thomas? Dinikmati. Dinikmati. Orang kaya belum tentu bahagia. Yang tahu bahagia ya diri sendiri, Pak Daud. Makanya saya ini, Thomas, bahagia dalam hidup saya.
Ya, Kenapa? tidak punya Karena utang saya tidak ada utang, Thomas. dan utang bank. Hidup apa Dan adanya. saya itu katanya Pak Gilbert itu orang yang bahagia. Ya, Karena apa? Orang lihat saya itu miskin, Thomas. iya Pak. Nggak dikejar Jadi, pajak. jadi tidak ada yang ngejar saya untuk minta sumbangan, katanya Pak Gilbert. Dan lebih lagi yang lebih hebat lagi, Thomas, ada lagi di atas Apa Pak Dot? bahagia, Apa Pak Dot? dipercaya sama Tuhan itu. Yes, dipercaya oleh Tuhan ya Pak Daud. Bagaimana sahabat? Apakah sahabat sudah menjalani hidup dengan bahagia? Atau sudah mendapatkan kebahagiaan? Atau jangan-jangan saat ini kebahagiaan semu? Kebahagiaan yang dibuat-buat? Kebahagiaan sementara? Yang sebentar senang tapi setelah itu stres, depresi, dan lain sebagainya. Sampai meragukan kuasa Tuhan. Sampai meninggalkan Tuhan. Apakah itu yang dinamakan kebahagiaan? Apakah kebahagiaan yang kita alami atau nikmati saat ini tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi mendukung pekerjaan Tuhan, tidak lagi mempermuliakan nama Tuhan? Saya pikir itu kebahagiaan semu. Kebahagiaan sejati identik dengan hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi come on, jalani hidup dengan bahagia, bukan untuk bahagia. Kalau kita menjalani hidup untuk bahagia, itu artinya kebahagiaan belum kita alami. Tapi kalau kita menjalani hidup dengan bahagia, artinya Tuhan sedang di pihak kita, beserta kita, membantu kita untuk menjalani hidup. Bagaimana? Silakan isi di kolom komentar. Apabila sahabat sudah hidup dalam kebahagiaan, ya, silahkan isi di kolom komentar, katakan amin. Tapi kalau belum, apa yang menyebabkan sahabat belum merasakan kebahagiaan, khususnya kebahagiaan dalam Tuhan, kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tangguh, kuat sekalipun dalam masalah, dalam penderitaan? Silakan kita tukar pikiran, barangkali saya bisa bantu untuk sedikit memberikan masukan. Nah, ada lagi nasihat yang sangat alkitabiah supaya kita hidup dalam kebahagiaan. Tercatat dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, orang yang berbahagia atau orang yang bahagia itu harus tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang keempat, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang kelima, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wow, keren bukan? Dan mereka digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon itu akan subur. Bahkan pohon itu akan menghasilkan buah. Akarnya kuat. Seperti itulah orang yang melakukan 5 poin tadi, dan dia akan berbahagia. Karena kebahagiaan sejati adalah orang yang terus membangun relasi dengan Tuhan. Setiap hari kita belajar intim, belajar setia. Bukan saja waktu kita menyembah dan memuji Tuhan, tapi kita juga melakukan firman-Nya. Tuh, jangan mau terkontaminasi oleh hal-hal yang bersifat negatif yang bisa merusak iman kita, merusak pelayanan kita, merusak interaksi kita dengan sesama. Dan di ayat ini juga disinggung orang fasik. Mereka digambarkan seperti sekam yang kalau ditiup angin itu terbang, tidak ada isinya. Ya, orang-orang seperti ini ada masalah, bahaya.
Dia akan mencari alternatif yang dianggap bisa menolong dia. Bukan Tuhan. Bisa mengandalkan kekuatannya, bisa mengandalkan manusia. Yang kalau orang yang diandalkannya tidak bantu, dia kecewa, akar pahit, menjelek-jelekkan keluarganya karena nggak bantu. Itu kalau orang fasik. Lalu bisa dia ke dukun atau paranormal, minta tolong, yang intinya membangun interaksi dengan iblis atau kuasa gelap. Itu. Atau dia akan minta petunjuk kepada orang yang tidak bertobat, sehingga solusi yang diberikan menghancurkan hidup orang tersebut. Contoh saja, kalau sahabat tidak baik hubungannya dengan pasangan, biasanya orang-orang dunia menyarankan, udah cerai saja. Namanya nggak cocok, cari yang lain. Padahal firman Tuhan mengatakan Tuhan benci perceraian. Itu contoh saja. Tapi kalau anak Tuhan sejati, solusinya bukanlah bercerai. Tetapi solusi yang terbaik adalah memperbaiki hubungan, mengakui kesalahan, sama-sama rendah hati, melihat Tuhan, ya, membalut hal-hal yang bersifat negatif, kekurangan masing-masing, lalu memacu, memotivasi kelebihan. Karena kita mau membangun keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Banyak lagi contoh lain yang bisa diangkat. Ya, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka keputusan-keputusan yang diambil akan bertentangan dengan firman Tuhan. Di ayat yang ke-6 dikatakan dengan tegas, Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadilah orang yang benar. Jadilah orang yang dekat dengan Tuhan. Come on, latihan. Latihan badani terbatas, tetapi latihan rohani tidak terbatas. Tidak ada kadaluarsa, tidak ada overdosis. Setiap hari kita terus latihan dekat dengan Tuhan. Dan kita akan menerima berkat yang luar biasa. Sekalipun kadang dalam tekanan, tantangan, dalam masalah. Tapi kalau Tuhan di pihak kita, ada kebahagiaan tersendiri yang tercipta di sini. Itu karya Tuhan. Tapi kalau nggak ada Tuhan, bahaya. Saya dengar banyak kesaksian, orang punya uang banyak, penghasilan banyak, bahkan ada satu orang bandar judi. Penghasilannya sebulan itu 8M. Tapi setiap kali dia ketemu sama orang, dia bilang, aku stres, aku pusing. Ada saja masalah dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, antar rekan, bisnis juga. Ribut terus. Tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan. Padahal orang berpikir kalau punya uang banyak pasti bahagia. Kalaupun ada orang bilang bahagia, punya uang banyak, itu seketika. Itu kebahagiaan semu. Contohnya seperti ini, banyak uang 8M satu bulan. Tapi stres terus. Bingung mau tidur di mana. Mau tidur pun harus makan obat. Dan ada juga yang sampai bawa tabung gas oksigen. Ya, bukan berarti tidak boleh kaya. Boleh kaya, tetapi harus Tuhan yang memperkaya kita. Kalau bukan Tuhan yang memperkaya kita, bahaya. Kekayaan itu akan merusak hidup kita. Dan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena siapapun bisa beri kaya. Manusia bisa berikan kita kekayaan. Apalagi iblis. Bisa berikan kita kekayaan. Asal kita mengikuti keinginannya. Kekayaan mah itu bukan tujuan dalam kehidupan ini. Tujuan yang paling utama adalah mempermuliakan nama Tuhan.